Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Ngap Imam Motovlog ya bro ya. Jadi di video kali ini gua mau ngasih tips buat kalian untuk mencuci motor dengan motor yang kondisinya open filter dan menggunakan knalpot racing agar nanti ketika selesai dicuci tidak susah hidup ataupun karbunya kebanjiran. Oke, langsung aja menuju videonya. Check it out. Ya, jadi pertama-tama kita yang jelas ada motornya gitu ya. Nah, ini untuk peralatannya gue sediain lap microfiber sama busa spons. Ini busa poles. Tapi untuk yang ukurannya kecil alias 3,5 inch. Jadi dua alat itu nanti gue bagi dua fungsi. Ada satu buat bodi sama satu lagi buat bagian kaki-kaki. Nah, ini bagian paling krusial ketika kita pengen mencuci motor, yaitu medokin motornya ya. Ini pasti buat kalian yang punya motor fairing atau motor apa aja lah yang mau dipedokin pasti deg-degan di bagian ini. Kalau kita sendiri ya medokinnya ya. Jadi ya bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Iya. Aman ya bro ya. Dan untuk roda bagian depan kita ganjel menggunakan batu atau apapun lah yang bisa buat ganjel untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya bro ya. Nah, ini untuk plastiknya untuk menutupi bagian karburator gua. Jadi ya di sini tips dan triknya agar motor kalian itu ketika selesai dicuci motornya mudah untuk dihidupkan, tidak gampang kemasukan air karbunya ya. Sama di bagian knalpotnya yang tadi gue bilang knalpot racing, karena itu gampang kemasukan air jadi kita ganjel juga menggunakan plastik. Oke, langsung kita guyur-guyur dulu tahap pertama ya. Ingat jangan takut karbu kemasukan air, jangan takut knalpot kemasukan air karena kita udah tutupin dengan plastik tadi. Oke, mungkin prosesnya di sini bakal gua cepetin gitu. Ya, kembali diingat ya bro ya, untuk di bagian bodi atau di bagian plastik yang berbahan dasar halus atau apapun bodi kalian itu wajib menggunakan lap yang halus ya. Kalau nggak punya lap yang halus bisa pakai kanebo gitu. Kanebo kan dia basicnya juga halus. Ya di sini kita lap-lap. Ini proses paling makan banyak waktunya itu nanti di bagian velg ya. Karena kalau di bodi sendiri cukup dilap-lap karena kotorannya tidak terlalu banyak alias paling ya debu-debu yang nempel gitu dari cipratan-cipratan. Buat teman-teman di rumah juga bisa sharing untuk bahan-bahan buat nyuci motornya apa aja. Mungkin ada yang pakai sabun deterjen atau pakai sabun cuci piring atau punya sabun sendiri waxing gitu ya kan. Kalau gua sendiri di sini gue campurin ada dua yaitu sabun cuci piring sama deterjen gue jadiin satu. Nah, ini di bagian velgnya gue pakai busa spons ya atau bagian kaki-kaki lah. Bagian kaki-kaki gue pakai busa spons yang buat mesin poles ukuran 3,5 inch. Karena apa? Gue pakai ukuran yang kecil biar bisa masuk ke sela-sela rongga-rongga velg gue ini. Karena ada bagian kaki-kaki itu yang sela-selanya itu sempit, jadi susah masuknya kalau pakai spons yang rada gede gitu ya kan. Sama kalau kita beli spons yang di warung itu yang 3 ribuan kan dia ada bagian kasarnya. Nah, yang gue khawatirin bisa bikin lecet gitu ya kan, bagian cat-cat kita yang halus nanti kegompel-gompel kan jadi jelek.
Jadi ya gua putusin pakai busa spons yang kecil ini biar bisa masuk, nggak takut lecet juga. Nah, lanjut ke bagian belakang nih. Bagian belakang tuh ada knalpot, ada velg juga. Pokoknya ya kalau nyuci sendiri itu wajib detail lah ya bro ya. Bisa menghemat juga gitu ya kan. Kalau di tukang steam motor gue ini dihitung 20.000. Kalau kita cuci sendiri ini ya paling ngeluarin budget banyak-banyaknya 5.000 lah. Lapnya kita udah punya, sponsnya kita udah punya juga, sabunnya juga kita punya pasti stok di rumah ya kan. Sabun cuci piring sama sabun deterjen. Itu untuk bagian shocknya. Karena gue sekarang menggunakan shock standar, jadi ya mika shocknya itu nggak terlalu tinggi gitu. Karena kalau gue pakai mika yang terlalu tinggi bisa mentok kejeduk shocknya, nanti mikanya pecah, bisa bahaya, bisa nuncep ke ban juga itu. Resikonya banyak, jadi gue custom mika shock gue yang agak pendekan gitu buat shock standar. Nah ini bagian paling nyenengin nih kalau lagi nyabunin pelek gitu ya kan. Asli nggak tahu kenapa kalau lagi ada di fase ini seneng gitu ngeliatin velg gitu ya kan, apalagi muternya lancar, nggak ada macet-macet. Aduh, seneng lah pokoknya. Dan bagian rantainya itu sebelah kiri sama cover rantai juga, karena ya kebetulan bagian itu udah gua karbon kevlar, jadi ya usahain gitu ngerawatnya bener-bener. Kiri kanan. Nah ini buat finishingnya bro. Kalau finishingnya gue begini, ala-ala di tukang steam itu dibikin kayak salju lah ya. Ya kalau gue cukup pakai busa spons yang tadi, dipakein air sabun terus diperes jadinya kayak salju begitu. Mungkin banyak yang nanya nanti nih, ini prosesnya nggak gue lap lagi, jadi langsung gue bilas pakai air bersih. Karena apa? Karena ya itu untuk bagian kayak misalkan lo lagi moles, ya di bagian coatingnya lah. Jadi untuk bagian finishing udah selesai, lanjut kita siram menggunakan air bersih. Ingat jangan takut karbunya kemasukan air, jangan takut knalpotnya kemasukan air karena udah kita tutupin tadi pakai plastik ya. Oke, bersih. Ya udah mulai terlihat ya perbedaannya dari awal. Yang motornya kotornya nggak ketolongan, sekarang udah jadi kinclong lagi. Alright. Nggak tahu kenapa asik aja gitu kalau nyuci motor sendiri. Oke, lanjut lagi ke proses selanjutnya ya. Karena proses lapnya gua skip, jadi langsung aja kita lihat hasilnya. Ya jadi begitu ya bro ya. Ya itu sih teknik mencuci motor gua. Kenapa bang tadi abis dibikin kayak salju gitu nggak dielap lagi gitu? Ya menurut gua kalau itu finishing ya, jadi ya ibaratnya kayak nge-coating motor gitu finishingnya. Jadi udah tinggal dibilas doang gitu ya kan. Ya jadi ini motornya kinclong. Dan kita tarik dulu plastiknya. Buat teman-teman bisa dicontoh nih, barangkali ada yang habis nyuci motor gitu ya kan, terus motornya nggak bisa hidup, bisa dicontoh. Wah, tak dulu.
Oke, langsung kita cek sound apakah bisa hidup. Ya, jadi nggak ada mati-mati ya, nggak ada susah hidup, nggak ada karbu kebanjiran segala macem ya, karena tadi fungsinya itu gua tutupin karbunya pakai plastik jadi aman gitu, karena gua ya open filter begini. Dan itu tipsnya buat kalian yang motornya udah open filter gitu, maupun karbu atau injeksi. Kadang kita nyuci airnya itu bisa masuk ke karbu ataupun throttle body. Oke, coba kita geber sedikit. Ya bro ya. Jadi begitu sih. Sekian dulu video gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you sobat for watching. See you the next content. Bye bye.